Sekarang kita dipecah belah, saling diadu. Islam mas Islam berantem, sama-sama anak bangsa. Orang Jawa sama orang Jawa berantem, orang Batak sama orang Batak berantem, orang Kalimantan berantem, diadu. Yang ada siapa? Hawa nafsu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di channel YouTube Ayah Syarif Official. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali mengasah jiwa. Semoga apa yang akan kita lakukan nanti menjadi amal kebaikan kita, menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ketemu lagi ya di acara ngaji ngasah jiwa. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Amin. Bisa terus membimbing kami, memberikan pencerahan kepada kami yang muda-muda ya. Silakan Ayah, terima kasih. Alhamdulillah, sampai malam hari ini kita masih dapat bertemu, berkumpul, ngaji, ngasah jiwa. Ngaji di sini punya makna, ngaji baca, ngaji tulis, ngaji dengar, ngaji mahabbah, ngaji kenyataan. Kalau udah belajar mengaji, ngaji itu barang sangat dijadikan siji, yang 9 dijadikan 1. Kalau sudah ngaji, belajar mengkaji. Kalau sudah mengkaji, menguji. Menguji, menghayati. Setelah menghayati, mengamalkan ke dalam diri. Masukkan ke dalam latifatul qalbi agar dapat ma'rifat kepada ilahi rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Tanbih atau wasiat. Tanbih ini ayah dapat dari almarhum guru Abah, ya, dari Abah Nom, atau orang kenal nama aslinya Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin bin Syekh Abdullah Barok bin Raden Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suralaya, Kejumbaran, Romania, Tasikmalaya, Pagerangan, Tanjung Kerta, Jawa Barat. Itu tanbih dari beliau. Tanbih ini adalah nasihat atau wasiat, sebagaimana yakni orang-orang terdahulu, para wali-wali Allah, para nabi-nabi Allah. Contoh nasihat atau wasiat Sayyidina Luqmanul Hakim kepada putranya, Nabi Daud kepada putranya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim pun berwasiat kepada putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam, Nabi Isa. Nah, disinilah para nabi-nabi, para wali-wali berwasiat. Berwasiatnya yakni suatu kebajikan, bukan berwasiatnya aku titipkan harta bendaku, aku titipkan hutang-hutangku, bukan itu, tapi wasiat yang membawa kemaslahatan. Itulah tanbih tadi. Ngaji barang sanga dijadikan siji. Nah, tadi kan ngaji banyak, ngaji baca, ngaji tulis, ngaji dengar, ngaji mahabbah, ngaji kenyataan. Ini ngaji dengar. Kalau orang bilang ciping, ngaji kuping, yang ngaji kupingnya saja agar sampai ke otaknya. Otak besar, otak kecil, otak di bawah sadar. Otak tadi, tapi bukan otak-otak bisa dimakan itu. Nah, disinilah jadi ngaji tadi. Kalau orang Sunda bilang ngajinya ngaji diri, contoh. Ngaji diri. Dari mana dasarnya? Ku anfusakum wa alikum naron. Selamatkan dirimu, ahlimu, ikhwan wa akhwat, keluargamu daripada api neraka dunia dan akhirat. Di sini kalau bicara selamat dan menyelamatkan, orang Sunda pun punya metode 5 urus badan sak bujur,
urus badan sak kasur, urus badan sadapur, urus badan sasumur, urus badan salembur. Nah ini. Jadi kalau kita ingin bermartabat dan bermanfaat dalam hidup, karena orang yang berguna adalah orang yang dikala hidupnya bisa berguna buat orang banyak, bukan hanya untuk dirinya semata. Kalau hanya untuk dirinya semata, orang Sunda pun punya pepatah, hardolin dahar madol ulin. Ujung-ujungnya setelah dia masuk kubur, dia terlupakan suatu ketika, sampai kelas cicit aja sudah hilang dia. Berapa banyak sekarang orang sama buyutnya aja nggak kenal. Ini terjadi. Hidup adalah perjalanan menuju kematian. Siapapun yang pernah hidup pasti akan merasakan mati. Hidup adalah mengukir sejarah dalam hidupnya. Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan karya dan kebajikan. Jadi bagi orang-orang yang beriman itu tidak pernah mati. Kalimatnya jelas, Allah inna auliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para nabi, para wali tidak pernah mati. Kenapa? Selalu hidup di dalam qalbi orang-orang yang beriman. Contoh baginda Rasulullah. Sudah berapa abad sampai sekarang? 16 abad beliau dikebumikan, sampai sekarang kita masih sebut-sebut namanya. Itu menandakan beliau tidak mati, selalu hidup di qalbi orang-orang yang beriman. Nah itulah tanbih tadi adalah suatu wasiat seorang guru kepada murid atau anaknya karena tanda cinta, tali kasih, agar si anak tadi tidak terjerumus. Orang tua yang baik adalah orang tua yang menuntun, membimbing putra-putrinya agar dapat sampai kembali kepada Allah dengan selamat dan dapat menyelamatkan. Tentunya ya dengan ilmu. Tanpa ilmu semua akan rusak. Kul aliman wala takun jahilan. Al ilmu bila amal, al amal bila sama. Karena ilmu itu penghulunya iman. Pun siapapun yang pernah hidup pasti akan merasakan mati. Cari uang tidak pasti kaya. Cari harta benda permata tidak pasti dapat. Mati sudah pasti. Tapi kenapa? Sesuatu yang pasti kita hindari, bahkan ditakuti. Mati tidak perlu ditakuti, pasti tiba saatnya pada di tiap-tiap diri yang bernyawa pada kita. Kematian adalah wujud daripada sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Sangat menderita sekali kalau kita hidup dan tidak pernah mati. Bahkan orang-orang yang memiliki ilmu sesat ingin mati susah. Banyak contohnya. Susah kita lihat. Mau mati susah, apa nggak sengsara? Disiksa oleh si jasadnya. Jasadnya tersiksa. Kenapa? Karena ilmu yang salah dalam menerapkan kepada dirinya. Karena ilmu itu ada dua pada prinsipnya, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat untuk bagi orang yang beriman datang dari Allah. Kata guru ngaji, kata beliau pengersahnya, entah Mama Armin, entah Abah Anom, ya. Dari guru-guru yang lain pun sama. Seburuk-buruknya ilmu di dunia adalah betara karang, kata beliau. Semulia-mulianya, sebagus-bagusnya ilmu adalah ilmu Allah, ilmu ketuhanan. Maka itu beliau berkata, ulaka bengbat, ulaka cola, jikir wae nabi kawah. Kita orang yang berimannya harus yakin. Kenapa? Hiduplah kita bersama Tuhan kita. Kalau kita Islam dengan Allahnya kita. Jadi setiap detik harus selalu ingat Allah. Nah, bersama Allah. Kan kalau kita sholat pasrah diri tuh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenyataan dalam hidup lupa dengan Allah, lebih ingat dengan kredit-kreditannya.
Lupa Allah lebih cinta dengan pekerjaannya. Lupa dengan Allah, lupa dengan silaturahmi dan ngajinya. Padahal dosa umat di akhir zaman adalah lalai ngaji dan lalai silaturahmi. Oleh sebab itu ayat paling tidak suka ngaku ikhwan, ngaku akhwat, dia lalai ngaji, lalai silaturahmi. Dia bukan ikhwan kita, dia tamu di sini. Nah itulah, ini kajian buat kita. Itulah ngaji atau tanbih. Ada lagi? Iya ya, sepanjang ini kan memang ya. Jadi sepanjang ini kan memang kita perlu ya yang namanya mengaji tadi kan, mengasah jiwa. Sedangkan di era milenial tradisi seperti ini tuh tidak dilakukan begitu. Hanya beberapa community begitu kan ya. Mungkin ada pandangan dari Ayah nih, gimana sih kiatnya nih kita yang kaum milenial, kaum muda tertarik untuk mengaji begitu ya? Kiatnya ya jangan berjauhan dengan ulama, apalagi ini akhir zaman. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Barang siapa jauh dari ulama, cilakalah dia. Ya kalau kita tidak mau cilaka, ya dekati ulama. Kita dekat sama tukang minyak, pasti kita bau minyak. Dekat sama bunga, pasti bau bunga. Dekat sama bangke, ya bau bangke. Dekat sama orang narkoba, ya ketangkep polisi. Dekat orang pilek, ya pilek. Dekat orang covid, ya kena covid. Dekat sama ulama, seburuk-buruknya kita, minimal kita ini cinta ulama, mencintai ulama. Kita cinta ulama kayak kata cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama itu pewaris daripada para nabi dan rasul. Jadi kiatnya yakni perbanyak silaturahmi. Dengan silaturahmi tadi kita dapat, kalau orang Betawi bilang 5S, silat, sholat, sholawat, silaturahmi, selamat. Jadi jangan mengharap kamu selamat dunia, selamat akhirat, kamu lalai silaturahmi. Dengan silaturahmi umur jadi panjang, ilmu bermanfaat dapat, rezeki nggak kurang-kurang, akan berlimpah ruah. Jadi kalau orang hidupnya sulit, ya gampang karena dia lalai silaturahmi, bahkan memutuskan silaturahmi. Orang yang lalai silaturahmi pasti hidupnya sengsara. Dia kalau bisa matinya berdiri sambil melotot dia. Karena lalai silaturahmi. Jadi jangan dideketin orang lalai silaturahmi, ketularan ya. Itu bangsa bosok kalau orang Jawa bilang. Itu bangsa gagal ya. Jangan didekati, ketularan, ketepak orang Jawa bilang ya. Jadi rajin-rajinlah berdekatan dengan alim ulama. Tapi ulama pun harus pandai menyikapi ulama yang bagaimana. Ada ulama zu, ada ulama arifin. Nah, ini ulama zu itu ulama dunia, ya ustadz, tukang batu, tukang kayu, itu ulama zu, ya, insinyur, doktor tuh. Tapi kalau al ustadz, al syekh, nah, itu ulama arifin, ya beda. Jadi kalau pakai al itu aimin ahlil jikri tuh. Guru kan ustadz, dokter kan ustadz, profesor ustadz. Tapi kalau al ustadz beda, aimin ahlil jikri. Nah, syekh, kakek-kakek syekh boleh, syah ya syekh. Tapi kalau asyekh beda. Itu para mursyid, para guru-guru yang menuntun tentang akhirat. Jadi di sini kan. Kenapa tanpa ilmu kita cilaka? Contoh orang sholat, kalau nggak tahu ilmunya cilaka. Orang sholat berarti dia wudhunya udah benar, istinjanya benar, istinjanya benar, wudhunya benar, insya Allah dibenerin sholatnya. Jangan salah dulu, karena banyak orang sholat salah. Kenapa? Ya salah niat. Kan banyak contoh dalam sholat. Berdiri aja udah niat. Coba. Kan memasukkan niat lalu waktu saat takbiratul ihram, ini berdiri pasang kuda-kuda aja udah niat. Kakinya renggang, waduh. Kadang-kadang kerapetan kakinya. Laki-laki Allah Akbar di sini. Benar itu. Lu perempuan apa laki nih? Nah,
sekali perempuan Allah Akbar sampai kuping, lu perempuan apa laki nih, kan gitu, ada ilmunya semua. Jadi inilah belajar, dalam belajar semuanya ada tata caranya, jadi nggak gampang. Jadi kita harus yakin. Maka itu untuk selamat itu guru. Urusan dunia ada gurunya, urusan akhirat ada gurunya. Nah, jadi mau selamat dunia cari guru dunia, mau selamat akhirat cari guru akhirat. Jangan mau selamat akhirat pakai guru dunia, atau mau selamat dunia guru akhirat ya kewalik. Nah inilah, jadi harus tepat sasaran. Barangkali seperti itu ya, perlu disikapi. Islam itu luas, universal. Wah, inna dinna indallahi Islam. Pun orang sholat menjamin ya tidak. Bahkan ada keterangan baginda Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul berkata, man sholata tahtil warid fahuwa kirdun. Barang siapa selesai sholat tidak berzikir, tidak berwirid, kirdun alias monyet, atau orang dia bilang ketek. Tuh, banyak ketek, banyak monyet belajar sholat. Nah itu doanya bukan Allahumma antas salam, biasanya Allahumma lantas jalan balik kanan, juber utang, gitu barangkali ya. Banyak kan seperti itu. Jadi inilah belajar sholat. Jadi kelar sholat selesai, jangan langsung bangun, bersyukur. Kenapa bersyukur? Bisa sholat, coba lu meninggal nggak bisa sholat kan? Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil qur'ani imama wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Astaghfirullahalazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan nasuha abdin zalimin la yamliku nafsihi daran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Bacalah 3 kali baru pasang niat. Nawaitu iktikaf taqarruban ilallah fi hajal. Kalau di masjid masjidil, kalau di majlis majlisi, sunatalillahi ta'ala wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu baru hadoroh, nyambungin diri kita, jiwa kita dengan jiwanya baginda Rasul, jiwa kita agar tersambung dengan jiwa nur kemuhammadan, jiwa baginda Rasul. Ila hadratin Nabi Mustafa Syahidina wa khalika wa habibika Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ajwajihi wa juriyatihi wa ahli baitihi azmain. Terus para sahabat sampai ke guru kita. Coba ini selesai hadoroh istighfar, astagfirullah al-ghafurrahim, bacalah 3 kali. Baca salawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bacalah sunnahnya 3 kali. Pasang pondasi kita beragama apa? Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sunnahnya baca 3 kali. Baru tarik suara zikir. Nah tarikannya la ilaha illallah. Itu tariklah 1 alif 5 harakat, tarik suaranya lah. Zikirnya ismul zat, nggak boleh lepas daripada qalbi. Jadi sini tarik suara zikir, baru zikirkan. Nah zikir kalimat tauhid tadi, kalimat tauhid yakni afdalu zikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Tidak ada kalimat yang lebih agung, lebih bagus daripada la ilaha illallah. Bahkan almarhum Syekhunal Mukarram, mursyid kita, pangersa Abah ya, Abah Nom, Syekh Ahmad Sohibullah Futajul, bahkan kadang berdoa ya Allah, ya la ilaha illallah. Ada apa di dalam kalimat la ilaha illallah sampai pakai kalimat nindak iya? Kalau ya Allah, ya Rasul wajar, tapi ya la ilaha illallah, ada apa di dalam kalimat la ilaha illallah? Padahal kan aneh.
Tapi pernah kupingin dengar Abah baca ya la ilaha illallah, pernah dengar. Nah inilah zikir tadi nggak boleh kurang dari 165. Jika apa kalimat tauhid? La ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak boleh kurang dari 165. Kenapa nggak boleh kurang dari 165? Karena la tadi la nafi, la nafi, ilaha isbat, ilah musbit, Allah musbat. La lam dengan alif 2 huruf, lam 30 naftu hurufnya, alif 1 berarti jumlahnya 31. Ilaha alif lam ha, alif lam ha marbutoh 3 huruf, alif 1 lam 30 ha marbutoh 5 jumlahnya 36. Ilah alif lam alif, alif 1 lam 30 alif 1 berarti 32. Allah alif 1 lam awal 30 lam akhir 30 ha marbutoh 5 jumlahnya 66. Di total keseluruhan jumlah 165. 165 tadi menandakan rukun Islam, 6 menandakan rukun iman, 1 menandakan rukun ihsan, dikerjakan dengan ikhlas. Nah inilah 165 tadi. Kalau masjid-masjid zaman dulu di atas kubahnya kalau nggak salah, kalau sekarang udah banyak tulisan di atas kubah tuh lafadznya Allah. Kalau di zaman dulu di daerah-daerah masih lambangnya di atas kubah masjid bulan bintang. Tuh. Bulan bintang, awalnya bulan. Ya ini satelit bumi. Bintang adalah bagian tata surya, planet-planet bumi. Bulan itu menandakan apa? Kalau kamu mengerjakan pekerjaan baik diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bintang itu menandakan kalau kamu selesai mengerjakan pekerjaan, ucapkanlah Alhamdulillahirabbil alamin. 2 kalimat, awalnya Bismillah, akhirnya Alhamdulillahirabbil alamin. Bulannya tadi lafadznya Bismillah, kalimatnya ada 9. Bismillahirrahmanirrahim 9. Bulan tadi bulan 9, bintang 11. Alhamdulillahirabbil alamin. 9 ditambah 11 jumlahnya 20. Maksudnya di dalam tempat ini tadi kubah masjid, di dalam tempat ini kamu amalkan 20 sifat Allah, 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Kamu kerjakan. Jadi 20 tambah 20 tambah 1 berarti 41 aqoidul iman. Nah diri kita ada berapa lubang? Ada 9 lubang. Aqoidul iman Rasul ada berapa? Ada 9. Nah 41 ditambah 9 jumlahnya 50. Menandakan ada 50 aqoidul iman. 50 aqoidul iman gugur takluk dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi maksudnya di dalam masjid ini kamu perbanyak zikir la ilaha illallah. Sekarang banyak masjid-masjid dibangun bagus-bagus, megah-megah, nggak ada yang zikir la ilaha illallah. Habis sholat balik kanan pulang karena diuber utang. Allahumma lantas jalan balik kanan. Padahal doanya kan bukan Allahumma lantas jalan balik kanan, doanya Allahumma lantas salam wa minkas salam, kan seperti itu. Ini udah salah kaprah. Maka itu Nabi paling gak suka melihat orang seperti itu, monyet, kata Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholata tahtil warid fahuwa kirdun. Barang siapa selesai sholat dia tidak berzikir, tidak berwirid, monyet, kata baginda Rasul. Kalau mau marah, marahlah sama baginda Rasul, emang lu monyet. Monyet kan nggak doyan, nggak kenal zikir dan wirid. Kalau manusia mah kenal zikir dan wirid, karena manusia tadi pasti punya guru. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Ngaku orang Islam ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf tidak belajar. Setelah 3 ilmu tadi pokok dasar orang memeluk agama Islam. Nah lu ngaku Islam, sholat 3 ilmu pokok lu nggak kerjain. Islam model apa lu?
Capnya cap apa? Apa cap topi miring, apa cap tikus? Apa cap kambing putih? Ini. Jadi kalau Islam ya benar-benar lah belajar tuh. Ya, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf, belajar istinja yang benar, wudu benar, sholat benar. Itu ada kitab Irsadul Anam fi Arkanul Islam. Di dalam kitab Perawi berjanji karangan saya, yakni Syekh Ja'far Al-Barjanji. Ada kalimat Alimul syirri wa aghfa mustajibul da'awat. Alam sir di mana, akhfa di mana nggak tahu. Coba kalah sama orang-orang non-Islam. Orang Islam itu harus lebih pengetahuannya. Islam itu mengenal jasmani, rohani, sukma, jiwa, rasa, iman, takwa. Islam itu ya. Belajar itu, isi air ditaruh di gelas, nasi, kue ditaruh di piring. Amalan kita taruh di mana tuh? Zikirnya taruh di mana? Surah-surah yang dibaca taruh di mana? Tuh. Pada diri manusia tuh ada latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul syir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalb, kuli jasad. Ada muraqabah diam madi akrabiyah, bagaimana tahali, taholi, tazali. Disinilah berlajim-lajiman istiqna wa istiqor. Jangan kita pandai menyalahkan orang, kita sendiri nggak paham. Jangan mikirin orang lain, pikirin diri kita bisa selamat nggak? Kenapa lu pikirin orang lain? Diri lu bisa selamat nggak? Kita nggak pernah akan selamat di dunia ini karena apa? Amal kita rusak, nggak bakal. Yang menyelamatkan kita cuma guru kita, nggak ada yang lain. Nggak ada orang yang masuk surga itu karena pahalanya, nggak ada. Orang masuk surganya Allah kalau Allah ridho. Dengan apa? Dengan rahmat Allah. Amal kita nggak bakal. Coba deh. Contoh di sini nih, Haji Jono deh, atau Dirun, atau Mas Munis, sholat 5 waktu, paling sekali sholat 10 menit. Kalau 5 kali sholat 50 menit, pahala 50 menit. Hidup sehari semalam 24 jam. 24 jam potong 50 menit, berarti tiap hari bikin dosa 23 jam 10 menit tiap hari. Umurnya udah berapa ya? Hah? Sudah neraka, udah pasti neraka lah. Betul? Iya. Dan biar masuk surga ya. Surga kasihan neraka. Ya kalau masuk surga mah gampang. Bakti ma guru udah surga itu. Iya, nggak ada. Ayahnya calon neraka. Bisa masuk surganya Allah kalau Allah ridho, Allah turun rahmatnya. Kenapa? Berkah karomah guru. Berkah karomah siapa? Berkah karomah Syekh Ahmad Sohibul Tajul Arifin. Berkah karomah Syekh Kiai Haji Agung Muhammad Hasan Armin Sekong Cibuntu Cimanuk Pandeglang Banten bin Syekh Kiai Haji Agung Muhammad Tohir. Itu bukan karya pribadi, karena guru. Apa artinya kita? Ibarat kereta api ini, ada lokomotif, ada gerbongnya. Walaupun isi kitanya ibarat gerbong yang paling belakang, isinya sampah, bangke yang bau, tapi selagi gerbong tadi lengket sama gerbong yang depan, lokomotif jalan ke bawah itu, biar bangke ke bawah, biar isi minyak wangi, harum semerbak. Kalau gerbongnya terlepas dari depannya, gurunya jalannya ketinggalan. Ini realita. Islam is religious and strength. Inilah perlu kita ngaji. Maka itu cilaka orang yang jauh dari guru. Kenapa? Karena guru itu sumber karomah. Guru dan orang tua adalah keramat yang berjalan sepanjang masa. Inilah orang sekarang udah lupa. Gurunya katanya ngaji beguru, kagak mau kenal. Bocahnya sendiri ya setan, dia bukan setan. Kalau berguru ya belajar benar-benar. Kurikulumnya diikutin, bukan sebulan sekali. Udah gitu ngumpet-ngumpet kayak tikus kecebur got. Ngumpetnya dekat toren lagi coba. Atau di balik tong. Tong sancong namanya itu.
Iya ya. Ya panjang ceritanya tadi saya sampaikan begitu bicara kepada kita semua bahwa yang utama itu apa sih yang kita harus lakukan? Silaturahim. Silaturahmi perlu kita lakukan untuk membuka itu semua. Dari mulai pintu rezeki, panjang umur dengan silaturahim tadi ya. Di Islam itu kiatnya seperti itu loh rupanya begitu. Nah, kalau kita jauh dari silaturahim ya jauh akan hal-hal yang negatif di luar sana begitu. Apalagi dekat dengan para alim ulama kan begitu ya. Tadi sudah banyak tuh yang utarakan bagaimana sih kiat-kiat kita mendekatkan diri kepada Allah dengan caranya itu. Kemudian tadi kita beristikharah, kemudian bermuajahah dengan cara tadi yang ayah sampaikan itu zikir. Nah, zikir kenapa sih ya harus dilakukan kita berzikir 165 kali? Dan kenapa harus yang diucapkan itu adalah la ilaha illallah? Kenapa tidak subhanallah, Allahu akbar? Kan begitu ya. Mohon izin ya, mohon pencerahan ya. Terima kasih ya. Kenapa zikirnya la ilaha illallah? Itu zikir jahar. Zikir jahar ini, jahar artinya keras. Berzikir dengan suara keras agar suaranya sampai terdengar ke lauhul mahfuz. Berzikirlah kamu sekeras-kerasmu, sekuat-kuatmu, agar orang-orang munafik mengatakan kamu riya, agar orang-orang kafir mengatakan kamu gila. Itu surah Al-Baqarah. Nanti ada juga zikir yang tersembunyi, tidak terdengar, jangankan sama manusia, malaikat pun tidak mendengar dia. Itu namanya zikir khafi, zikir khaf, zikir batin, zikir samar. Jadi zikir jahar lahir, zikir khafi batin. Ibadah itu harus lahir dan batin. Wal awalu wal akhiru wa jahir wa batin tuh. Jadi zikir jahar, zikir khafi. Kalau kita ibadah lahir saja tidak pakai batin, batil. Kita beramal dengan batin saja tidak pakai lahir, batin. Yang hak adalah lahir dan batin. Nah di sini, kenapa la ilaha illallah? Karena kalimatnya afdalu zikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Nabi Muhammad dan sebelum Nabi semua ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah Adam Rasulullah. La ilaha illallah Nuh Rasulullah. La ilaha illallah Sis Rasulullah. La ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. La ilaha illallah Isa Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Jadi semuanya. Jadi sabda ucapan Nabi Muhammad maupun Nabi sebelum Nabi Muhammad adalah la ilaha illallah. Kenapa? Kalimat pamungkas, kalimat paling agung. Apa ada kalimat man kana akhir kalamihi subhanallah, ada enggak? Man kana akhir kalamihi alhamdulillah, ada enggak? Enggak ada. Ada yang man kana akhir kalamihi la ilaha illallah. Tidak akan terlukai, terbakar api neraka dunia dan akhirat bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Bukan kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bukan. Haram hukumnya api neraka dunia akhirat menyentuh kulit tubuh orang yang membaca la ilaha illallah. Kenapa enggak membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar? Tapi kenapa orang enggak doyan? Nah, karena masalah berzikir itu taufik hidayah. Gak mungkin orang itu berzikir kepada Allah zikron kasiron kalau dia tidak mendapat taufik hidayah. Jadi bersyukurlah orang-orang yang gemar berzikir, disadari ataupun tidak, orang itu sudah mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Zikron kasiron. Disinilah agung kalimat tauhid tadi. Itu saking agungnya. 7 lapis langit, 7 lapis bumi ditimbang di mizan dengan kalimat la ilaha illallah, putus timbangannya masih beratan la ilaha illallah. Itu sangat agung, sangat luar biasa kalimat tadi. Maka itu gigit dengan geraham kita kuat-kuat sampai paeh. Kalimatnya nggak lain, la ilaha illallah. Terima kasih ya. Jelas bahwa la ilaha illallah kalimat pamungkas begitu ya. Terus ini ya, apa tadi ayah sampaikan tuh banyak hal, salah satunya tadi kalau kita mau kenal Allah begitu ya, dengan jalur bersyariat, bertarekat, berhakikat dan makrifat.
Ini metodenya seperti apa sih ya, mohon izin? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaratin syafatin wa tilkatul dalal bahari wa haqiqatun durun gola wa marifatun Allah. Jadi syariat itu kata Nabi Muhammad pakaianku, torekat itu perjalananku, hakikat itu tujuanku, marifat itu mengenal Tuhanku Allah. Kita karena Nabi kita mengerjakan itu, kenapa kita tidak kerjakan? Jadi bersyariat, bertorekat sampai pada hakikat, sampai kepada marifat. Itu sih, itu dikatakan Islamul kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Ilmunya 3, tauhid, fikih, tasawuf. Jadi belajar ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah. Tauhid agar menjadi bitauhid. Belajar ilmu fikih agar menjadi faqih. Belajar ilmu tasawuf agar menjadi sufi. Pelajari ketiga-tiganya dengan ikhlas agar menjadi arifin billah. Jadi sinilah banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak berzikir. Insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bersyariat, ya bersyariat, tuh kamu ke sana tuh perintah, tuh kerjakan, kamu ke pasar sana. Kalau bertorekat tidak begitu. Ini ada motor, naikin, toto sampai itu torekoh. Nah, kalau syariat itu nyuruh. Kalau di torekot itu nuntun, dituntun. Nah ini tempatnya beda. Nyuruh menuntun beda nggak nih? Beda. Inilah. Jadi bersyukur ada yang nuntun. Kalau nggak dituntun kesasar kita. Kenapa? Urusan akhirat, urusannya belum jelas. Urusan dunia yang pada kesasar, mau pergi ke Solo kesasar, mesti lihat Google Map, ya kan? Google Map pun kesasar kadang-kadang. Benar. Izin ya, tadi menyikapi itu ya, ada ya statement di luaran sana, katanya jangan ikut torekoh sebelum 40 tahun gitu ya. Gimana tuh ya izin ya? Nah ini, jangan belajar toreko kalau belum 40 tahun. Itulah kerjaan VOC company. Politiknya divide et infra. Kamu jangan belajar ilmu toreko belum 40 tahun, ntar kamu gila. Gitu. Ini budaya company, politik company, divide et infra. Kenapa? Kalau orang sudah bertoreko, orang itu pasti punya guru mursyid. Orang itu nggak ada yang ditakuti. Orang yang sudah bertoreko pasti taat patuh atas perintah guru mursyidnya. Hakikatnya taat patuh perintah baginda Rasul. Hakikatnya taat patuh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena taat dan patuh kepada guru dan Rasulnya dan Allahnya, dia dilindungi oleh Allah. Waktu itu dibedil nggak mempan, dibacok nggak mempan. Kenapa? Karena Allah cinta padanya. Pun orang-orang sudah bertoreko, masa semangatnya luar biasa, nggak pernah takut mati. Karena mati itu sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Karena itu hak, mati itu hak. Nah, pun orang itu pasti daya tempurnya gigih. Contoh, Pangeran Diponegoro bertoreko, Pangeran Sembernyowo bertoreko, Tengku Umar, Cut Nyakdin, Cut Mutia, Tuanku Imam Bonjol, seluruh pemimpin-pemimpin kita zaman dulu bertoreko, ditakutin oleh Londo. Contoh, Syekh Tubagus Muhammad Asnawi Caringin Banten bin Tubagus Abdurrahman atau Mam Asnawi Caringin punya murid namanya Raden Suparta atau Suparmen, atau orang bilang Jaka Sembung, perjaka dari Gunung Sembung, Indramayu, memimpin pemberontakan Kedongdong 1882. Belanda bingung ngadepin Jaka Sembung. Syekh Abdul Karim punya murid, yakni Kiai Haji Wasid, Kiai Haji Wak Marzuki, Kiai Haji Asnawi dan lain-lain, bertempur di Cilegon tahun 1888, geger Cilegon. Belanda kocar kacir. Kita lihat Syarif Kedung Ombo, pengamal toreko. Kita lihat Bung Tomo, pengamal toreko. Inilah kenapa kalau orang sedang bertoreko itu luar biasa. Maka itu Belanda, wah nih ngadepin 1-2 orangnya begini hebatnya.
Bagaimana kalau seluruh rakyat berteriak, gue nggak lama di bumi ya. Maka itu Belanda pakai politik divide et impera. Company pakai politik divide et impera, pecah belah. Sekarang kita dipecah belah, saling diadu. Islam berantem, sama-sama anak bangsa. Orang Jawa sama orang Jawa berantem, orang Batak sama orang Batak berantem, orang Kalimantan berantem, diadu. Yang ada siapa? Hawa nafsu kita. Coba, ini orang Jawa baik, ini orang Jawa yang nggak baik, tukang nyopet berantem sama-sama Jawa nih, benar? Sama Jawa, ini terjadi seperti itu. Nah ini kita sikapi. Jadi beragama dengan baik dan benar. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan seni budaya hidup menjadi indah, dikerjakan dengan ikhlas. Apapun kalau dikerjakan dengan ikhlas pasti ringan, pasti terselesaikan. Seringan apapun kalau nggak ikhlas jadi berat adanya. Seperti itu. Baik Ayah, terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih atas pencerahannya Ayah. Mungkin kita jeda dulu ya. Ada iklan yang melewat. Terima kasih. Sebut saja, dua sahabat ini adalah Joko dan Bowo. Joko yang melihat sahabat karibnya lagi terseok-seok kelelahan, spontan mendekat dan berusaha mengulurkan tangan untuk membantunya. Joko tahu kalau si Bowo teman lamanya itu lagi butuh asupan energi setelah lelah bekerja sepanjang hari, apalagi ia jalani dengan selalu sendiri. Joko lalu menawarkan air minum kemasan yang katanya bisa langsung menghilangkan dahaga dan bayang-bayang sang mantan. Ups. Dengan senang hati, Bowo menerima tawaran baik sahabatnya itu. Ia pun langsung meneguk air minum kesukaan para jawara Nusantara. Alhasil, seketika tenaga dan semangat juang Bowo pun kembali pulih, seperti saat-saat indah bersama dia yang kini sudah tiada. Hehehe. Kembali lagi di channel Ayah Syarif Official. Tadi sudah iklan ya teman-teman, sahabat-sahabat. Jadi kembali lagi nih ya, bagaimana sih sinkronisasi nih ya antara budaya dan agama, begitu ya? Sinkronisasi antara budaya dan agama. Kalau adat kan budaya. Sebelum adanya Islam di sini budaya Jawa, baru muncul Islam. Itu kan budaya, adat budaya baru agama. Agama deh bersendikan kita bohong. Jadi inilah harus kita sikapi, peristiwa kelam masa lalu jangan terulang lagi di masa kini. Kenapa? Imbasnya sangat luar biasa. Terus sebab itu ngaji, silaturahmi. Kita nggak ngaji, nggak silaturahmi, kita rugi dunia, rugi akhirat, nggak punya temen. Ya inilah. Jadi maju terus pantang mundur. Nah, ya kan gitu ya. Mantap, luar biasa ya. Maju terus pantang mundur. Ya, tadi banyak diutarakan sama Ayah ya, bahwasannya ya itu bagian yang utama adalah silaturahim, yang kemudian dekatlah pada alim-alim ulama supaya kebaikan itu selalu menyertai kita, kan begitu. Kemudian apa? Perbanyak zikrullah, zikir kepada Allah, sehingga hal-hal yang negatif tidak ada lagi di diri kita, kan begitu. Ini memang rentan ya kaitannya. Ilmu keagamaan ini ditularkan kepada halayak, terlebih para kaum milenial ya, kaum muda ini. Karena memang ya itu tadi, kalau kita dekat sama orang yang jual minyak wangi akan menjadi wangi, kan begitu. Dekat pada alim ulama akan menjadi lebih baik, begitu kan ya. Min kulli sain sababa ya. Kulli sain sababa. Mungkin itu sahabat-sahabat para ibu dan akhwat Nusantara, apa yang tadi diuraikan oleh ayahanda kita itu adalah pencerahan untuk kita semua. Semoga apa yang diutarakan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sedikit siap ini, ya. Sedikit buat wawasan kita. Ingat peristiwa masa lalu. Di zaman dulu kala ada namanya Prabu Aji Saka. Berkata Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Monggo Botongo. Nah ini askara. Ya askara orang zaman dulu itu sebenarnya disikapi di agama sinkron kan. Hono coroko doto sowolo podo joyonyo mongo botong. Nah, jadi itu caraka, pembawa caraka, jadi caraka yang baik.
pegang teguh janjinya, jangan berkhianat. Sama-sama mati syahid tuh. Kenapa cuman suruh nunggu Kris Aji Saka, Prabu Aji Saka? Karena saking setianya mati, tapi mati syahid. Jadi ini pegang teguh janji, jangan ingkari janji. Karena janji itu akan ditagih, itu hutang. Jadi 20 sifat Allah tadi pelajari, dalami, yang wajib dan mustahil, yang jais dan 9 kedelman. Itulah jalan menuju ma'rifat kepada Allah. Sedikit jangan terpecah belah. Ono coroko, doto sowolo, podo joyonyo, monggo botongo. Luar biasa ya. Ya itulah sahabat-sahabat Nusantara, apa yang diutarakan oleh Ayahanda kita semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita dalam keseharian. Nah, mungkin itu ya dari saya selaku pembawa acara pastinya. Mohon maaf apabila ada khilafan. Jangan lupa stay tune terus di channel Ayah Syarif Official. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.